Halo motherfucker, kembali lagi dengan gue di channel Evili Castle ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad ini, seret dan salam semesta ya. Di kesempatan kali ini gue akan share tutorial cara flash Samsung Galaxy Grand 2 dengan tipe SMG355H ya. Jadi Samsung Galaxy Grand 2 dengan tipe SMG355H yang mengalami kendala boot loop, error, stuck logo terkunci atau stuck recovery kayak punya gue ini bisa diperbaiki dengan cara di flash ulang seperti yang akan gue share di tutorial ini. Oke, let's begin, mari kita mulai. Hal pertama yang harus kalian lakukan, kalian pastiin dulu kalau versi firmware HP Samsung Grand Duos nya itu G355H XXU0AOB1 ya. Jadi kalian pastiin dulu nih tipenya kayak gini karena firmware yang gue gunakan di sini adalah versinya kayak gini. Oke, kalau misalkan kalian nggak bisa masuk ke recovery atau nggak tahu tipenya ya udah hoki-hokian aja kalian pakai firmware ini. Kalau misalkan hoki ya berhasil, kalau misalkan nggak hoki ya mungkin gagal gitu aja pakai firmware lain. Oke, let's begin, kita beralih ke tampilan desktop. Oke motherfuckers, di sini gue udah beralih ke tampilan desktop. Nah, untuk melakukan proses flashing Samsung Galaxy Grand Duos dengan tipe SMG 355H, kita membutuhkan 3 file. File pertama adalah pastinya firmware Samsung Galaxy Grand Duos dengan tipe SMG 355H seperti ini. Seperti yang gue katakan di awal video ya, kalau versi detailnya itu harus sama, dan gue menggunakan G355H XXU0AOB1 ya. Jadi harus sama. Kalau misalkan kalian gak tahu versi detailnya ya udah hoki-hokian aja. Kalau misalkan pakai firmware punya gue bisa, berarti kalian hoki. Kalau misalkan nggak bisa, kalian coba firmware versi yang sama atau firmware lain gitu. Oke. Nah, file kedua yang kita butuhkan adalah Odin 3 versi 3.12.5. Oke, dan file terakhir adalah Samsung USB driver. Kalian bisa download ketiga file ini di deskripsi. Setelah kalian download, kalian ekstrak firmware-nya dengan cara klik kanan pilih ekstrakir, dan passwordnya adalah evilicastle.com. By the way, harus huruf kecil ya, harus huruf kecil. Di sini huruf gede, jadi harus huruf kecil, evilicastle.com, lalu klik OK. Maka akan menghasilkan file firmware seperti ini dan formatnya adalah MD5 file. Oke. Selanjutnya Odinnya juga diekstrak dengan cara klik kanan pilih ekstrak here, maka akan menghasilkan folder Odin seperti ini. Dan terakhir kita install dulu Samsung USB driversnya. Nah, ini dia Samsung USB drivers, klik kanan pilih run as administrator, lalu install hingga selesai. Di sini gue udah install, jadi nggak perlu gue praktekin lagi. Selanjutnya kita jalankan Odin hasil ekstraknya, Odin 3 hasil ekstrak. Nah, ini dia Odin 3 hasil ekstrak. Kita klik kanan lalu pilih run as administrator, klik yes, dan tunggu sampai Odinnya terbuka. Oke motherfuckers, di sini Odinnya udah terbuka. Selanjutnya kita klik kotak AP pada Odin, lalu kita arahkan ke firmware Samsung Galaxy Grand Duos SMG 355H hasil ekstrak tadi ya. Nah, hasil ekstrak tadinya ada di sini, dan kita klik open dan tunggu sampai proses loadnya selesai. Sementara itu kita beralih ke kamera 2 atau kita beralih ke HP Samsung Grand Duos-nya. Oke motherfucker, sekarang dalam posisi HP Samsung Grand Duos-nya mati dan terisi baterai. Jadi dalam posisi HP Samsung-nya mati dan terpasang baterai, pastikan baterainya ada isinya. Selanjutnya kita tekan dan tahan tombol volume down, home, dan power secara bersamaan ya. Tekan dan tahan tombol volume down, home, dan power secara bersamaan sampai nyala, sampai muncul tulisan warning. Oke, kita tetap tahan tombol volume down, home, dan power. By the way, ini tombol volumenya rada-rada kayak anjing, jadi rada-rada susah. Nah ini nih, tombol volumenya mendem. Oke, kita tekan tombol volume down, home, dan power secara bersamaan sampai muncul tulisan warning atau sampai nyala. By the way, sini tombol home-nya nyeselin. Dah, bangsat giliran. Kita ulang. Dalam posisi HP Samsung mati dan terisi baterai, kita tekan dan tahan tombol volume down, home, dan power secara bersamaan. By the way, tombol powernya di sini rada-rada tolol, jadi susah buat nekennya. Jadi ditekannya tuh harus bener-bener neken biar nyala, karena tombol home-nya itu rada-rada tolol gitu ya. Jadi kita sabar, kita tunggu. Nah, sampai muncul tulisan warning seperti ini. By the way, tadi sorry gue rada kesulitan. Nah, selanjutnya setelah muncul tulisan warning seperti ini, kita tekan tombol volume up 1 kali untuk masuk ke download mode. Nah, setelah di download mode seperti ini, kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Nah, buat kalian yang nanya, "Bang, kenapa ada beginian?" Karena beginian gue buat ganjel, karena ini konektor USB-nya kan tolol. Jadi biar terdeteksi di komputer, gue ganjel-ganjel pakai beginian gitu. Oke, langsung kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Nah, sini kan nggak terdeteksi karena konektor USB yang ininya tolol ya, jadi harus gue ganjel-ganjel biar terdeteksi. Nah, kayak gini nih kurang lebih nih. Nah, kayak gini. Oke.
Nah, kalau misalkan udah terdeteksi jangan disenggol-senggol biar nggak putus koneksi atau biar nggak disconnect gitu, oke. Nah, selanjutnya di device manager akan terdeteksi sebagai Samsung Mobile USB modem dan diodin akan terdeteksi COM di bagian ID COM-nya, oke, kayak gini. Selanjutnya kalian baca Al-Quran dari awal sampai akhir dan malam ini harus selesai, dan kalau misalkan kalian non muslim kalian harus masuk muslim dulu biar proses flashnya nggak bercanda. Kalian cukup baca Bismillahirrahmanirrahim aja biar hasilnya alhamdulillah gitu, oke. Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya kita klik flash. Nah, kalau misalkan violet seperti ini nggak masalah. Kalau misalkan violet seperti ini nggak masalah, kita ulangin lagi aja. Soalnya pas pertama kali gue coba juga violet dan yang kedua kali nggak violet. Jadi ini kita ulangin lagi aja. Kita klik tombol reset pada Odin, lalu kita klik exit dan kita jalankan Odinnya lagi. Nah, kayak gini ya, kita jalankan Odinnya lagi. Kalau misalkan violet kalian ulangin lagi aja, oke. Karena pertama kali gue coba juga violet ya, jadi kita harus berusaha, kita harus ulangin lagi sampai nggak violet. Dan settingannya sama seperti tadi, pada kotak AP kita masukin file firmware-nya dan kita reboot lagi HP-nya, kita masukin ke download mode lagi. Kan ini baterainya rada-rada anjing nih, nggak baterai, nggak tombol, nggak konektor, semuanya kayak anjing. Astagfirullahaladzim, ngeselin banget nih HP bangsat. Nggak tombol power, nggak konektor, nggak baterainya udah kayak orang hamil anjing, bangsat. Mohon maaf ya pemirsa, saya rada-rada kesel. Astagfirullahaladzim. Oke, seperti ini. Lalu kita tekan tombol volume up 1 kali sama kayak tadi, lalu kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Dan pastikan konektor kalian jangan bermasalah kayak punya gue ya. Nah, harus diganjel-ganjel kayak gini biar terdeteksi. Oke. Nah, selanjutnya kita ulangin lagi. Kita klik tombol start. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kali ini nggak error. Ya Allah, capek anjir. Ayolah, berhasil kek. Pokoknya setiap error kita ulangin lagi aja sampai berhasil. Kalau kayak gini tuh kemungkinan besar masalah di konektornya ya. Konektornya rada-rada tolol. Jadi kita harus ulangin lagi sampai berhasil. Di sini dikarenakan HP-nya tolol, banyak banget masalah, terutama di bagian konektor USB-nya yang menyebabkan gagal. Jadi di sini akan gue skip dulu sampai proses flashnya berhasil, oke? Oke, kita ulangin lagi. Dan kali ini jangan sampai putus lagi ya, please, gue capek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berhasil ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dan finally ya, akhirnya setelah gue bersusah payah tuh ya kan, bukti kalau misalkan tutorial di evilicasel.com itu udah pasti work. Ini buktinya ya. Jadi kalau misalkan nggak work, lu coba cek hardware-nya ya, konektornya, tombolnya, kabel USB-nya, konektor USB-nya, itu semua berpengaruh banget ya, berpengaruh banget saat proses flash gagal atau berhasilnya. Itu tergantung hardware-nya juga gitu ya. Jadi lu kalau misalkan lu ngikutin tutorial gue dan HP lu matot gitu, nggak bisa, nggak, proses flashnya gagal, jangan nyalahin gue anjing, salahin tuh HP lu. Nih HP kayak gini aja bangsat banget, banyak banget cacatnya anjing. Oke, nah kalau misalkan proses flashnya udah berjalan kayak gini, selanjutnya kalian tinggal tunggu sampai proses flashnya selesai. Nanti kalau misalkan udah selesai, muncul notifikasi reset berwarna biru atau pas berwarna hijau. Proses flashnya nggak terlalu lama, mungkin sekitar 300 tahun. Oke, motherfucker, finally akhirnya setelah gue menunggu 300 tahun ya, proses flashnya selesai juga dan akan muncul pas berwarna hijau di Odin dan HP Samsung Galaxy Core 2 nya. Berarti dari tadi gue salah sebut ya, harusnya Core 2, ini malah Grand 2. Oke, dan itu akan merestart secara otomatis. Dan kalau misalkan secara merestart otomatis seperti ini, itu berarti fix udah bisa masuk ke menu atau bisa masuk ke tampilan awal gitu. Oke, dan selanjutnya kalian udah berhasil melakukan proses flash Samsung Galaxy Core 2 dari gue, evilicasel. Kalau masih ada yang bingung atau kesulitan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, share, bacot HP anjing.